makanan tidak bisa masuk. Ya, terakhir karena mereka udah hampir 2 minggu juga bisa mengeluarkan kami, Ya. dia matikan listrik. Waktu saya mau masuk lagi udah dicegat sama mereka. Oh, Saya nggak bisa masuk lagi. Nah, waktu air dimatikan, lampu dimatikan, ya saya nggak mau konyol dong anak saya. Saya suruh keluar. Tapi sebelumnya Kapoltabes waktu itu ngomong, Kapolsek Medan Baru. Dia hadir waktu lampu itu mati. Siapa namanya waktu itu? Masih ingat? Pak Adenan. Oke. Iya, dia bilang, Bu, udah nggak aman. Iya. Demi keamanan. Betul. Itulah terakhir saya keluar. Oke. 2 minggu. Hampir 2 minggu lebih bertahan. Mereka katakanlah seperti melakukan kekacauan di situ ya, teror gitu ya. Teror. Tapi saya tahu ada Komnas HAM turun. Oh, Ibu lapor juga ke Komnas HAM? Saya nggak tahu siapa yang lapor. Oh, okay. Tapi Komnas HAM datang, Pak Simanjuntak waktu itu. Oh, mungkin si ini ya. Siapa ya? Masih ada itu surat Komnas HAM. Ya, Simanjuntak. Oke. Simanjuntak. Dia datang, dia cek ke Poltabes, seperti di berita di koran itulah. Saya disuruh harus langsung melaporkan terus, gitu ya. Iya. Nah, tapi nggak ada tindakan apa-apa. Dari Poltabesnya. Dari Poltabesnya, Komnas HAM turun. Iya. Nah, setelah itu, ya karena sudah tidak aman, saya titip itu barang semua. Barang emas saya ada, barang elektronik semualah, nggak ada yang saya bawa. Saya cuma bawa berkas. Satu cover aja berkas. Pakaian semua di situ dengan satu mobil saya. Iya. Karena mobil tertinggal di situ. Ada mobil Mercy waktu itu. Iya. Nah, itu saya bawa. Keluar, anak-anak keluar, masuklah mereka menguasai. Itulah keluarga dari Theodora tadi. Ya, keluarga Theodora. Masuk. Dan itu yang Ibu laporkan waktu itu siapa ya? Yang ya saya melaporkan masuknya itu, kemudian prosedurnya itu polisi lah yang menguasai itu, anaknya itu, anak Theodora. Ya, yang bernama siapa waktu itu? Yang bernama Martinus Tambunan dan Emi Baru Tambunan. Itulah yang dilaporkan ke Poltabes. Nah, apakah perkara itu berjalan? Perkara itu jalan di Poltabes sampai P21 di Kejaksaan. Oke, berarti bersidang ya? Ya, bersidang. Tapi saya udah ninggalin rumah itu ya. Rumah itu udah dikuasai mereka. Sudah dikuasai mereka. Oke. Ya, kemudian sampailah kepada persidangan. Di PN, di Pengadilan Negeri menyatakan mereka bersalah. Penjara 5 bulan. Itulah Martinus dan Emi. Iya. Kemudian di Pengadilan Tinggi, yang uniknya di Pengadilan Negeri itu ketua majelis hakimnya adalah wakil ketua PN pada waktu itu. Yang menjawab surat saya itu. Oh, ya, yang menjawab surat yang mengatakan tidak pernah ada permohonan eksekusi dari pihak Theodora Tambunan. Iya. Dia sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Masih ingat Ibu siapa namanya? Erwin Mangatas Malau SHMH. Oh, dia sebagai waktu itu masih wakil. Masih wakil dia waktu itu. Oke. Selang berapa berjalannya sidang ini, dia menjadi ketua pengadilan negeri. Iya. Putuslah di pengadilan negeri, tapi dia sudah tidak ada lagi posisinya di situ. Sudah digantikan. Sudah diganti. Ya, udah diputus mengatakan mereka bersalah, penjara 5 bulan. Ya. Mereka bersalah, hukuman 5 bulan penjara. Ya, oke. Lalu pengadilan negeri mengadakan upaya hukum. Kemudian mereka kasasi. Banding. Ya, mereka banding. Wah, di situ ada peristiwa yang agak unik, Pak. Ya. Saya lihat hakim-hakim di banding ini satu kok orang tuanya jaksa. Orang tua si jaksa yang menuntut di pengadilan negeri itu. Di pengadilan tinggi, tim hakimnya loh. Tim hakimnya? Orang tua jaksa saya itu ya. Oh, orang tuanya, iya. Itu yang saya maksud. Oke. Karena saya telepon satu orang yang ahli hukum, apa bisa ini orang tuanya hakimnya, anaknya jaksanya. Betul. Oh, nggak bisa, ada dia kasih lah undang-undang semenda ya. Itu namanya bukan semenda. Kalau semenda itu karena perkawinan. Itu hubungan darah. Hubungan darah memang di dalam KUHP itu diatur
harus mengundurkan diri hakim yang memeriksa. Saya tulislah surat ke pengadilan tinggi. Saya kasih tahu ini orang tuanya si ini, ya hakim ini orang tuanya jaksa ini, jaksa saya. Nah, ya mengapa saya teliti seperti itu? Karena waktu kami persidangan pun di pengadilan negeri, maaf jaksa saya ini Ahmad Lubis itu. Saya minta, saya bikin surat ketua pengadilan negeri ke Pak Ketua Majelis Hakim Erwin Mangatas Malau. Saya minta sama jaksa dalam proses sidang di PN ya di pengadilan negeri, tolong itu rumah kita sidang di sana karena itu adalah barang sita jaminan. Di situ saya udah mulai mengatakan itu barang objek sita jaminan dari perkara perdata yang Bapak tangani. Yang 94 tadi, nomor 94. Ya, supaya saya sebagai orang yang dititipkan tidak dianggap membiarkan itu dirusak karena itu nggak boleh secara pasal 231 ya itu Pak ya, itu nggak bisa lagi itu. Saya minta supaya sidang dilakukan, nggak juga mau. Ketua Majelis Hakim Pak Erwin nggak mau, kejaksaan nggak mau. Itu ada surat saya ke pengadilan negeri. Mereka tidak mau. Di situ saya sudah mulai nggak enak, maaf ya, saya sudah mulai mencurigai jaksa ini. Giliran pemberian bukti di persidangan, si jaksa ini nggak kasih bukti saya. Di dalam persidangan. Artinya bukti yang menyatakan bahwa rumah itu diserahkan penjagaannya kepada ibu. Iya. Itu kah? Ya, segala macam lah bukti-bukti yang masih ada. Saya mau tambah apa ya dari kejaksaan. Sampai terus terang saya jemput itu si jaksa. Tapi udah sidang udah ditutup, udah selesai kan? Nggak ada gunanya lagi. Saya suruh dia kasih itu semua. Udah saya serahkan sebenarnya sama dia. Dia yang minta tapi dia tidak serahkan. Itu kedua kecurigaan saya kepada kepada ketua majelis hakim dan kepada jaksa. Makanya waktu di pengadilan tinggi mereka banding, saya udah mulai wanti-wanti. Ya ini kok bapaknya. Saya lihat siapa tim hakimnya, saya lihat di daftar itu. Saya cari tahu ini bapaknya. Bapak si jaksa. Saya tulis surat lagi ke pengadilan tinggi. Diganti hakimnya. Ya habis itu saya menang, dikuatkanlah putusan PN sama PT. Putusan Pengadilan Negeri Medan. Iya, itu ceritanya. Kemudian jaksa ngomong sama saya setelah putus di pengadilan tinggi, banding mereka ya. Mereka jaksa bilang, Bu, ini sudah hanya sampai banding karena sesuai dengan SEMA nomor 8 apa nomor berapa ya, itu tidak bisa lagi kasasi karena ancaman di bawah 1 tahun. Ini kasasi, tidak bisa lagi kasasi. Saya senang juga kan, akhirnya saya tulis surat tuh sama ketua pengadilan negeri. Waktu itu udah ketua itu Pak Erwin. Tolong dikeluarkan para terdakwa yang ada di dalam rumah itu. Di dalam rumah di Esparman. Karena rumah itu adalah statusnya sita jaminan dan itu dititipkan kepada saya sesuai dengan putusan itu dengan perkara nomor 94. Nah, saya minta sama ketua pengadilan Erwin Mangatas yang juga ketua majelis hakim. Dia jawab, dia akui bahwa itu memang dititip sama saya, ada suratnya. Tapi karena itu kasasi, di situ dia bilang kasasi masih dikirim kasasi itu nggak bisa dilakukan, gitulah kira-kira. Maksudnya nggak bisa dilakukan apa yang nggak bisa dilakukan? Mengeluarkan. Nggak bisa mengeluarkan mereka dari. Saya minta penetapan untuk mengeluarkan para terdakwa dengan alasan itu adalah barang sita jaminan. Saya berjuang. Dan sita jaminan itu dipercayakan kepada Bu Vera untuk menjaganya. Saya buat minta penetapan untuk mengeluarkan itu supaya jaksa yang melakukan eksekusinya itu gitu ya. Saya urus sendiri itu. Terus terang jaksa udah nggak buat apa-apa lagi setelah putusan pengadilan tinggi gitu ya. Saya nggak ngerti lah. Dijawab sama ketua pengadilan negeri Pak Erwin bahwa itu diakuinya memang itu sita jaminan, ada suratnya. Sita jaminan nomor perkara 94 yang dititipkan kepada Vera Panggabean yang menempati rumah tersebut gitu. Tapi saya lupa ya isi surat itu kayaknya mengatakan itu nggak bisa dilakukan. Nah setelah itu dikatakan itu kasasi, padahal menurut jaksa itu tidak bisa kasasi lagi. Ya saya sebagai orang awam ya kan yang nggak mengerti hukum, udah senang kali saya buat surat
Kita mengeluarkan penetapan itu kan, saya rasa itu udah luar biasa sekali lah beritanya, tidak lagi bisa. Saya buat surat ke pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi, ya itu nggak bisa kasasi. Saya dikasih pasal 45 ya, 45 ayat 2A atau 5A, saya lupa lah Pak. Saya tulis surat nggak bisa lagi kasasi. Tapi jawaban ketua majelis hakim dan juga ketua pengadilan negeri Pak Erwin Mangatas itu menjawab bahwa ada 3 dakwaan yang ada 3 dakwaan untuk si pelaku ini, terdakwa ini. Jadi ini masih bisa kasasi menurut dia. Tapi menurut jaksa yang saya tahu seperti itu. Jadi karena saya orang yang awam, saya buat surat ke Mahkamah Agung. Saya berangkat ke Mahkamah Agung berusaha untuk supaya kasasi tidak diperiksa gitulah, supaya ditolak kasasi. Supaya status dari si Martinus dan si Emi ini statusnya terhukum gitu kira-kira ya. Pengadilan tinggi. Jadi saya berangkat ke Jakarta. Ada beberapa kali saya tulis surat untuk jangan diperiksa. Nah, terakhir saya berangkat ke Jakarta pagi-pagi. Saya pikir setelah surat saya itu sampai berapa bulan lah gitu ya, saya berangkat lagi ke Mahkamah Agung. Saya pergi ke bagian komputer untuk melihat register. Oh ya, itu kalau sekarang namanya PTSP. PTSP ya. Pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ya, oke. Tahun 2012 itu. 2012. Udah ada itu ya. Kalau saya agak-agak lupa kalau 2012, tapi kalau sekarang ini itu namanya PTSP. Ya. Saya buka itu, saya minta tolong orang Mahkamah Agung. Belum ada itu terregister nomor itu hari itu. Oh, ini kesempatan saya pikir, karena itu belum, saya pergi menjumpai yang urus untuk register. Untuk register perkara. Artinya, maaf saya potong, artinya ibu ini begitu semangat lah untuk menyampaikan ke Mahkamah Agung agar putusan dari pengadilan tinggi terhadap si Martinus dan Emi ini jangan diperiksa lagi gitu. Diperiksa lagi karena itu udah Mahkamah Agung yang buat semanya, itu yang saya mengerti. Ya kalian laksanakan dong gitu ya. Nah, saya pergi ke bagian penata layanan inilah register. Ya, saya diantar, bisa dilihat mungkin buku tamu itu di September itu. September kalau nggak salah. September tahun 2012. Ya, oke. Nah, kalau saya tidak salah, saya bertemu dengan Pak Jarod Rikar ini. Jarod Rikar? Iya. Jarod Rikar yang ditangkap ini? Sedang disidangkan ini. Oke. Ya, kalau saya tidak salah ya, tapi itu bisa, karena nama itu sulit saya ini kan. Diingat ya? Diingat. Sulit, ya? Tapi saya lihat memang di 2012 itu posisi dia. Oke. Jadi saya bilang, Pak, tolong ini jangan diregister ya nomor perkara ini. Saya sudah lihat tadi di komputer di bawah belum ada. Belum ada terdaftar. Di hari yang sama ini ya. Belum ada, jadi tolong jangan, karena ini kan udah semanya Mahkamah Agung. Saya pikir kan mereka yang mengeluarkan, mereka harus patuhi. Dia nggak ada menyangkal, mengatakan, oh nggak bisa, nggak, itu peraturan seperti yang tadi. Ya, ini begini, nggak ada. Oke, Ibu besok datang lagi ya, dia bilang. Jadi terpaksa saya harus nginep di sedekat Mahkamah Agung itu. Besok pagi saya jumpa lagi sama dia. Langsung dia kasih tahu yang warna hijau ya, nomor perkara. Nah, yang sudah terregister. Sudah diregister Bu, katanya. Kalau saya tidak salah September 2012. September. Wah, kaget saya. Saya kaget, kok bisa diregister? Kemarin pagi saya di situ belum ada. Gitu. Jadi saya juga aneh, masuk Mahkamah Agung itu kan susah ya. Ya, untuk ngomongin perkara apa enggak? Tapi saya diantar loh ke dalam itu. Saya nggak tahu saya apakah ini, saya duga udah strategi dari Medan, saya nggak tahu ya, karena kasasinya ini udah nggak bisa lagi sebenarnya, ya, saya nggak tahu. Tapi saya diantar ke ruangan itu. Saya ingat kali kayak ke bawah gitu ya. Kalau dilihat buku tamunya nanti bisa dilihat deh. Dia bilang ini udah diregister Bu. Dia kasih tunjuk sama saya. Tanggal September, pokoknya September. Ibu sempat lihat nomor perkara, tahu nomor perkara? Iya, dia kasih kok kertas itu, hijau ya. Tapi mungkin nggak ingat lagi Bu nomornya ya. Perkara nomor kasasinya itu? Ada nomor kasasinya. Ada nomor kasasinya. Ada, dia kasih tunjuk. Udah lengkap situ, dikirim tanggal sekian dari Medan. Ini. Wah, oh gitu ya Pak. Kok bisa terregister ya? Tapi karena saya udah lemas, sudah capek ya udah, saya nggak tahu mau bilang apa. Dengan harapan
3 dakwaan yang dibilang Erwin mengatasmalau kepada saya lewat surat, itu alasan kasasi, ada 3 dakwaan. Ya udah, saya yakin itu putusannya kalau nggak di dakwaannya yang pertama, kedua, atau ketiga. Karena yang kedua ada pasal 170. Yang pertama 170, yang kedua 406. 406. Ya. Itu 5 tahun, dan kalau 170 itu 5 tahun 6 bulan. Ancamannya. Kalau yang 406 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, ya gitu. Kalau yang 335 itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi ya udahlah, saya pikir udah terregister, dengan harapan dengan ada alasan dari Erwin mengatasmalau sebagai Ketua Pengadilan Negeri menjawab surat saya. Ya. Ya, dia mengatakan ada 3 dakwaan itu. Ya saya berharap ya bakal naiklah hukuman ini. Iya. karena memang hakim punya kebebasan untuk menaikkan atau menurunkan atau tetap begitu. Iya. Karena saya berpikir di Pengadilan Negeri sudah dikaji pasal 335, Pengadilan Tinggi menguatkan juga, gitu ya. Artinya tetap bersalah gitu. Iya. Nah, mungkin di Mahkamah Agung ini bakal naik lah hukumannya, gitu ya. Lalu ternyata apa yang Ibu dapati? 2 bulan saja sudah putus. Oh. Apa 2 bulan? September dikirim register itu, yang saya lihat. 26 November diputus. Nah, bebas tersangka. Ini saya sedikit menyela Ibu sebelum Ibu melanjutkan ya. Kadang-kadang akhirnya muncul seperti anekdot atau mungkin sindiran-sindiran kita ke pihak Mahkamah Agung ini ya. Kebetulan selain perkara yang kami pegang ini, kalau kami memegang perkara itu, putusan itu bisa bertahun-tahun. Diputus bisa bertahun-tahun. Oke, kalau katakan mungkin mereka mengatakan sekarang administrasinya sudah lebih rapi, lebih lancar, lebih baik. Ya nggak ada lah yang 2 bulan. Karena proses meregistrasi perkara aja itu bisa 6 bulan, 7 bulan baru kita tahu gitu. Nah, sekarang kita mendengar dari Bu Vera sendiri bahwa perkara itu diputus 2 bulan. 2 bulan. Wow. Isi putusannya membebaskan para terdakwa. Udah jelas peristiwa ini banyak umum yang melihat. Ya, di berita-berita peristiwa ini sudah begitu. Ini memang sebagaimana tadi yang dipaparkan itu Pak Saetapi itu. Pak Saetapi ya. Yang dipaparkan, makanya Pak Saetapi berstatement ya, karena dia lihat udah nggak benar gitu ya. Smart Bu. Kenapa ini bisa sampai kepada Pak Saetapi dulu ya? Apakah Ibu bertemu dengan Pak Saetapi itu gimana tuh ceritanya? Iya, Pak Saetapi pernah bersama-sama dengan satu yayasan di Medan. Menjadi pembicara. Yayasan apa? Yayasan YPDPA. YPDPA, saya tahu. Iya, dia acara di Parapat. Iya. Kebaktian persekutuan tahunan. Iya. Yang selalu dilakukan. Iya, persekutuan tahunan YPDPA. Iya. Jadi salah satu pembicara adalah Pak Saetapi, Profesor J. Saetapi. Oke. Waktu itu saya sebagai panitia, dia tinggal di rumah saya. Oh, maksudnya di Esparman? Iya. Oh, pantas dia tahu cerita itu. Disitulah saya mulai ngobrol. Itu tahun berapa saya lupa ya, persekutuan tahunan Pak Saetapi, saya mulai cerita. Nah, pada waktu peristiwa Esparman itu terjadi, saya langsung telepon. Oh, Ibu langsung telepon ke beliau. Karena dia memang mengikuti perkara-perkara ini. Iya, ketika kami menangani ini pun berarti beliau sudah memonitor ya. Iya, dia ada tulis surat ke Badan Pertanahan Nasional tentang penerbitan sertifikat yang nggak benar gitu ya. Nah, saya telepon, dia cerita, saya kasih tahu kondisi yang terjadi sama saya. Di situ waktu saya cerita itu saya sudah keluar dari rumah tersebut. Oh, oke. Iya. Kenapa saya tiba-tiba nonton ILC? Nonton ELC, saya sudah di luar rumah Esparman ya. Di rumah menantu saya. Pak Saetapi membuat satu statement yang mengagetkan saya. Itulah yang video tadi itu. Terus bukan hanya situ, Pak Saetapi menulis surat ke Kapolri pada waktu itu langsung. Karena dia merasa nggak terima perlakuan yang dilakukan terhadap saya. Karena dia tahu perkara perdata. Kenapa mesti polisi datang mendampingi? Itu harusnya kan peristiwa harus ada eksekusi yang resmi gitu Pak. Iya, betul Bu. Jadi saya sedikit tambahin lagi. Nah, masuknya pihak Theodora Tambunan melalui anaknya kuasa hukumnya itu dan kemudian memakai OKP ya, preman-preman, itu sebetulnya jelas pelanggaran hukum. Artinya
kalau misalnya mereka pun memang memiliki kemenangan itu dari Mahkamah Agung, harusnya, dan itu wajib. Karena terus terang, saya sekarang ini juga sedang menangani satu perkara yang seperti ini. Bahkan kami itu sudah menang sampai tingkat PK. Nah, tanah klien saya itu dikuasai sampai 15 tahun. Tanah klien saya itu. Dan kami tak bisa masuk sembarangan. Meskipun kami sudah punya kemenangan sampai tingkat PK. Nah, artinya apa? Ada satu tahapan lagi yang harus ditempuh harusnya. Seperti yang kasusnya Ibu Pera. Namanya itu adalah surat penetapan pengosongan. Jadi, kalau saya lihat dari kasus kita ini, mereka datang ke Jalan Es Parman tanpa adanya surat itu kan? Tanpa adanya surat penetapan dari pengadilan. Dan kalau saya baca juga tadi jawaban dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap Ibu, dinyatakan di situ bahwa sampai sekarang tidak ada permohonan eksekusi. Iya, surat resmi. Iya, jadi sebetulnya ini pelanggaran. Makanya harusnya putusan tadi yang Ibu adukan itu yang dihukum di PN 5 bulan, DPT dikuatkan 5 bulan, ya harusnya sih di Mahkamah Agung itu dikuatkan. Ya harusnya dikuatkan. Nah, oke, mungkin sekarang kembali kepada Ibu, tapi itu yang saya sampaikan tadi bahwa tidak boleh dia masuk sembarangan seperti itu, sekalipun di Mahkamah Agung sudah diputuskan mereka sebagai pemenang. Tahapan itu tidak boleh dilalui, karena itu juga merupakan jurisprudensi bahwa untuk masuk ke rumah yang kita punya, tetapi karena sudah ada orang di dalam, bahkan orangnya di dalam berpuluh-puluh tahun, nggak bisa kita sembarangan datang mengusir orang itu, nggak bisa, Bu. Ya, jadi lalu kemudian, nah sekarang bagaimana dengan Pak Said Abid tadi setelah itu disampaikan apa? Setelah dia disampaikan, ya saya memang buat surat ke Kapolri lewat Elham. Ya, Elham buat surat tentang bagaimana perlakuan polisi selama kami berada dalam rumah itu. Mereka membiarkan mereka seolah-olah mengamankan. Polisi membiarkan preman ini dan Martinus dan seolah-olah mengamankan, tapi makanan tidak bisa masuk. Ya, sepertinya mengamankan, tapi yang saya lihat mengamankan mereka untuk melakukan. Justru polisi itu mengamankan dari pihak Theodora dari pihak Martinus untuk masuk, untuk dengan mudah menguasai rumah itu. Yang anehnya itu Kapoltabes ada bicara tuh dengan wartawan. Masih ingat Ibu siapa Kapoltabes waktu itu? Siapa ya Pak ya? Imam Margono. Oh, Imam Margono, ya. Dia Kapoltabes ngomong kepada saya, dia bilang, kami tugasnya mengamankan. Ya, kalau untuk urusan rumah itu harus ke pengadilan. Berarti kan mereka tahu itu bukan eksekusi resmi kan? Iya, benar. Dengan kata-kata itu sebetulnya polisi mau menyampaikan, selesaikanlah dulu yang urusan perdata ini, artinya lengkapilah dulu semua persyaratan-persyaratannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena belum lengkap persyaratannya untuk masuk ke rumah itu. Iya. Tapi di sini kan sebenarnya kok mereka mau mendampingi ini? Nah, itu yang tidak benarnya, yang tidak benarnya pihak kepolisian itu justru mereka mendampingi untuk masuk, dan itu boleh dikatakan masuk paksa kan? Iya, makanya Pak saya tapi buat statement ini di ILC untuk diperhatikan Kapolri tahun itu. Memang statementnya begitu keras ya? Karena dia anggap ini udah tindakan yang tidak benar gitu ya. Jadi itulah yang saya alami. Jadi putuslah Pak perkara tindak pidana di pasal 335. Pasal 335 itu. Pasalnya pun cuma 335, perbuatan tidak menyenangkan. Padahal yang saya tahu pintu yang dibongkar, disita, dirusak, banyaklah yang dirusak, teror-teror di dalam itu banyak, tapi semua nggak ada di BAP. Ya. Nah, putus 26 November si pengacara atau yang dikatakan yang tadinya statusnya terdakwa yang dibebaskan ini mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk mencabut sita jaminan. Untuk mengangkat sita jaminan. Iya. Itu dia minta ke Ketua Pengadilan Negeri Medan. Saya nggak tahu tanggal berapa,
tapi dikeluarkanlah penetapan. Oh, disetujuilah permohonan akad sita itu. Iya. Dan peristiwa ini pun mereka minta ke pengadilan untuk diangkat sita jaminan dari rumah yang mereka sudah kuasai. Iya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kasasi perdata mereka itu belum menyatakan putusannya. Oh, di dalam putusan maksud Ibu ya? Iya. Di dalam putusan tidak dinyatakan dicabut, diangkat sitanya. Ya, memang seperti yang tadi sempat kita diskusi, kadang-kadang memang putusan Mahkamah Agung itu menurut saya selalu membuat kita menafsirkan berbagai macam hal karena tidak disebutkan secara eksplisit di situ. Ya, jadi mungkin ini sekaligus semacam saran ya. Artinya sudah perlu rasanya Mahkamah Agung membuat amar putusan itu agak lebih lengkap supaya masyarakat itu kan nggak menafsir-nafsir apa maksudnya gitu, karena yang seperti Ibu baca ternyata tidak ada di situ menyatakan sita diangkat. Diangkat. Ya, artinya kalau kita memaknainya berarti sita harus tetap melekat. Kan kira-kira begitu ya. Kan tetapi ketika Martinus memohonkan ini ke Ketua Pengadilan Negeri mengangkat sita itu. Iya, dia membuat penetapan mencabut sita itu. Iya. Yang memohon ini adalah pengacara yang sudah sempat menjadi terdakwa yang dibebaskan. Oh, oke. Ya. Dan peristiwa surat ini sampai saya dapat juga ini punya sejarah yang panjang, Pak. Apa kira-kira sedikit sejarahnya? Sejarahnya gini. Saya buat surat. Ya. Kenapa itu diangkat? Sita jaminan, gitu ya? Ya. Tapi sebelum diangkat, saya sebenarnya minta ke Mabes Polri untuk mengamankan barang sita jaminan. Saya minta, karena saya sebagai penanggung jawab, saya minta tolong dibuat polis line ya. Polis line maksudnya? Untuk rumah tersebut. Tapi kan mereka sudah ada di dalam waktu itu. Ya, saya nggak mau tahu lah Pak ya. Oh, maksudnya walaupun mereka sudah di dalam, Ibu minta supaya itu dibuat polis line. Ya. Karena itu barang sita jaminan. Ya. Yang saya harus perjuangkan loh sampai akhir. Saya mengerti, berarti artinya Ibu merasa bertanggung jawab terhadap barang titipan itu ya. Itu sesudah putus atau sebelum putus bebas lah ya Pak ya. Saya minta dari Mabes menjawab, mengatakan Ibu minta ke Pengadilan Negeri surat supaya kami bertindak, supaya tidak dianggap berpihak. Oh, ngerti kan Pak? Itu lewat WA sama saya. Ibu minta, saya pergi ke Pengadilan Negeri untuk minta keluarkanlah penetapan bahwa itu barang sita jaminan gitu Pak ya. Statusnya barang sita jaminan. Terus waktu itu ketua pengadilan sudah ganti, Pak Erwin sudah pindah. Dia bilang, ginilah Bu, Ibu minta polisi, Ibu yang urus polisinya, nanti kami akan masuk. Barang-barang saya soalnya di dalam, saya bilang. Saya mau ngambil barang saya. Ya saya ngotot lah kan, barang saya begitu itu sita jaminan. Tapi Pengadilan Negeri tidak mau juga. Tidak saya mau. Bilang, jadi gini, saya bilang, saya minta jawaban kalian. Saya sudah tulis surat, tapi kalian tidak jawab. Saya bilang, dia nggak mau jawab juga Pak. Saya bilang, kalau nggak saya tidur ya di sini. Kalau kalian nggak jawab surat. Waktu itu habis Pak Erwin itu ketua pengadilannya. Saya lupa siapa ya. Jawab surat saya, bagaimana dengan sita jaminan itu? Dia bilang, dia bilang, aduh saya nggak bisa jawab begini. Saya minta jawaban. Kalau nggak saya tidur sampai kalian jawab. Udah ada, saya pikir tuh 2 minggu atau 3 minggu surat saya nggak dibalas. Akhirnya saya ditarik satpam keluar pengadilan. Saya tunggu ketua pengadilan sampai pulang. Akhirnya dia bilang gini Bu, saya kasih batas ya, seminggu Bu, saya jawab. Dia jawablah surat kepada saya. Apa isinya ini? Inilah bahwa itu sudah diangkat, dan dia kasih tahu yang mencabut itu, yang mengangkat itu biasanya kan harusnya kalau dia resmi itu kan dibilangnya bahwa yang mengangkat Pengadilan Negeri ya, tidak nama pribadi ya. Iyalah Pengadilan Negeri lah. Ini tapi dia buat yang mengangkat Erwin Mangatas Malau. Saya bisa kasih tunjuk. Mana? Nanti ada. Ini penetapannya ya Pak ya? Iya, penetapan ya. Coba Bapak di berkas yang saya kasih. Ini nomor 94 ya 1749. Enggak, yang mau saya sebutkan. Oh, iya. Nah, di sini dia jelas jawab karena dia nggak mau terlibat ya. Kalau menurut saya ya, dia nggak mau terkait ini Pak. Kepada Vera Panggabean. Ya. Tanggal 13 November 2014. Ya. Tapi dia jawab itu sudah diangkat tanggal 15 Juni 2013.
jawaban surat saya itu 2014, ya kan Pak? Oh, dia mengatakan di dalam jawaban 2014 ini, di tahun 2014 ini mengatakan bahwa Juli tahun 2013 sudah diangkat Sita. Oke. Sudah diangkat Sita. Oh, ini ketuanya waktu itu Surya Perdamaian. Iya, Pak Surya Perdamaian ya, Perdamaian sesudah Pak Erwin. Iya. Iya. Tapi dia ada tulis di situ yang mengangkat itu, nanti saya coba cari ya Pak ya. Ya, maksudnya yang mengangkat Sita itu adalah Pak Erwin Mangatas Malau. Ya, memang karena waktu itu dia ketua pengadilan kan. Memang dia lah yang ya kalau ini sesuatu yang resmi, ya saya menilai bahwa dia kasih tahu yang mengangkat itu adalah Erwin Mangatas. Dia nggak kenapa dia mesti sebut itu nama? Oh, enggak, kalau menurut saya itu tidak masalah. Tidak masalah ya? Tidak masalah karena memang yang berhak mengangkat itu kan atas nama ini Pak pengadilan. Bahwa selanjutnya dia kan ngelapor ke saya. Ya. Berdasarkan penetapan Kota Mandiri, Bapak Erwin Mangatas Malau telah menerbitkan. Ya. Bukan pengadilan negeri ya? Dia katakannya. Oh, sebetulnya kalau saya maknai itu sebetulnya mau merujuk kepada pengadilan negeri yang diketuai Erwin Mangatas. Oh gitu ya. Kita melihatnya dari sini saja. Nah, dari sini bahwa memang dia bertindak itu atas nama institusi, ini kan? Ya, kenapa saya di sini agak soroti? Ya, kenapa kira-kira? Ya, saya kan sudah minta sidang lapangan waktu itu. Oh, artinya, dia waktu ketua majelis hakim. Ya, saya bisa maklum kalau itu karena memang akhirnya tindakan-tindakan mereka itu membuat kita mencurigai selalu langkah-langkah mereka. Ya. Yang kedua, saya minta dikeluarkan penetapan untuk mengeluarkan dari mereka karena itu barang sita jaminan. Iya. Dan dia mengakui itu dititip ke saya. Seharusnya sebagai orang pengadilan dia pun ikut mendukung saya gitu. Ya, karena memang itu menjadi tanggung jawabnya Bu Vera ya. Jadi harusnya mereka mendukung orang yang bertanggung jawab itu untuk menjaga barang. Harus mereka dukung gitu kira-kira kan maksudnya. Kalau itu masuk dalam BAP kemarin kalau masuk dalam BAP bahwa itu barang sita jaminan yang dirusak saya pikir itu nggak 335 kan. Ya betul, dan kemungkinan juga itu kemungkinan mungkin di Mahkamah Agungnya itu bisa jadi dihukum juga, tidak dibebaskan seperti ini. Nah, itu yang kita bilang tadi Bu, kadang-kadang memang apalagi dengan peristiwa-peristiwa sekarang ini begitu banyaknya kita lihat kenakalan-kenakalan dari oknum-oknum pengadilan, hakim-hakim yang sekarang ini ditangkap. Apalagi kalau kita mendengar misalnya Jarob Rikar, tadi Ibu ada sebut nama Jarob Rikar, yang mana sorenya ditanya belum terdaftar, tiba-tiba besoknya mengatakan sudah terregister, sudah terdaftar. Nah ini kan inilah yang menjadi terakumulasi kecurigaan masyarakat itu terhadap tindakan mereka. Sampai di situ saya betul-betul bisa memaklumi rasa kecewa dari ibu yang berjuang begitu lama untuk mempertahankan tanah dan bangunan itu, tetapi dimasuki atau diserobot begitu saja, walaupun mereka mungkin beralasan karena sudah putusan Mahkamah Agung. Kan harusnya mereka harus menaati semua tahapan-tahapan proses hukum yang ada. Iya Pak. Jadi sebenarnya setelah ini saya terima surat bahwa sudah diangkat sita jaminan, saya masih ke pengadilan, masukin berita di koran sudah ada, minta supaya itu dicabut ini. Oh, penetapan angkat sita ini supaya dibatalkan. Dibatalkan. Dengan alasan apa dibatalkan? Karena sebelumnya saya sudah memberitahu ke pengadilan negeri. Dan mereka mengakui itu dititip ke saya sesuai dengan putusan peletakan sita jaminan nomor 94 itu ya Pak ya. Nah, jadi saya masih buat minta dicabut, tapi juga enggak. Setelah dicabut, seminggu 2 minggunya iklan di koran. Di Toko Bagus. Toko Bagus. Rumah itu dijual. Gitu ya. Ya nggak mungkin dia bisa dijual kalau ini nggak dicabut dulu Pak. Iya. Nggak diangkat sita jaminan. Jadi akhirnya kita mulai lagi mencurigai kan, artinya berarti ini diangkat sita
supaya bisa dijual kan. Ya akhirnya memang masyarakat berpikir begitulah. Iya kan, dan tentu untuk mengangkat-angkat Sita seperti ini juga bukan gratis, bukan kecil. Nah, saya mau tanya sedikit, kira-kira rumah yang ibu tempati itu yang sudah berpuluh-puluh tahun itu dan kemudian dilakukan eksekusi jalanan atau eksekusi liar itu, berapa dijual yang ibu dengar? Kalau di iklan toko bagus itu ada saya baca ya, di iklan tahun 2013 ya, 13,5 miliar. Wow, 13,5 diiklankan, ya, dijual. Nah, itulah harga yang mereka buat, ya, gitu. Gitu ya. Nah, jadi tadi saya dengar ada pengaduan ke Polda apa ke Poltabes, di mana yang ibu adukan itu adalah ibu yang mengadukan atau Ibu Adelina sepertinya, iparnya Bu Vera itu tahun 2004 ya, pidana itu ya. Lalu itu sekarang singkat saja, itu sekarang bagaimana ceritanya LP-nya itu? Ya, 2004 itu atas yang mengadu Ibu Adelina, ya, karena menurut orang Poltabes, saya sudah di Polda. Itu masih jalan tuh di Polda ya, waktu melaporkan yang 2004 ini. Oh ya, karena 2009 tadi dicabut ya. Ditutupnya 2009. Iya, ditutup, oke. Jadi 2004 itu saya nggak bisa lagi, harus ipar. Tapi itu tepat lah ya, ahli waris ya, langsung. Ahli waris ya. Adelina. Itu laporannya karena sertifikat diterbitkan. Jadi membuat keterangan palsu, Pak. Oh, saya ngerti. Tadinya kan sertifikat itu dia bilang mau diurus untuk peningkatan hak dari HGB kan gitu ya. Dimintalah itu kepada Erika, ibu mertua saya. Ibu mertua Bu Vera. Akan tetapi itu singkat ceritanya, setelah tadi jalan ke sana kemari, digadaikan, diagunkan, lalu kemudian setelah kembali mereka tingkatkan jadi hak milik nomor 770. Nah, di sanalah kalian adukan pidana ya. Adukan pidana. Artinya berarti dia memberikan keterangan bohong, keterangan palsu. Iya. Oke. Karena nggak pernah ada pengukuran. Ya, saya pikir saya juga waktu itu mengupayakan ke BPN lah supaya tidak diterbitkan. Iya. Sebelum terbit saya juga mengupayakan supaya tidak diterbitkan dengan memberitahukan memblokir, buat ini, ngasih tahu bahwa itu sedang prosedur polisi. Ya. Ya kan? Kalau itu kan nggak boleh diterbitkan. Ya. Masih pidana. Ya. Ya, walaupun perdatanya itu masih ada itu kalau nggak salah. Saya nomor 94 ini sudah masuk. Sudah masuk kan? Iya, sudah masuk waktu itu. Oh ya, statusnya sita jaminan. Iya. Ya, itu sebelum terbit 15 April itu terbit, Pak, sertifikat. Ya. Kita udah mengupayakan di BPN. Menyampaikanlah ke BPN agar jangan diterbitkan. Kita sama-sama ya, Pak, ya? Bapak masih menemani saya waktu itu. Kepala BPN-nya Pak Fahri. El Fahri Budiman. Sampai akhirnya terus terang kita seret dia ke DPR ya. Iya. Dan dia sendiri yang nulis di sertifikat itu. Ini sita jaminan, tidak boleh diperjualbelikan di sertifikat, Pak. Bapak ingat? Saya itu agak lupa. Tapi maksud saya gini, Bu Vera. Tidak pun berdasarkan itu yang ditulis oleh Pak El Fahri, kan pengadilan sudah mengeluarkan penetapan bahwa itu dalam keadaan sita, itu sudah kuat. Nah, hanya memang yang menjadi masalah ini diangkat. Padahal kita sudah, katakanlah Bu Vera sendiri sudah menyampaikan keberatan tentang tindakan eksekusi liar tadi itu. Kan sebetulnya poin pentingnya di sini adalah mereka melakukan eksekusi liar, mereka melakukan eksekusi jalanan, dan itu tidak dihukum. Makanya terus terang saya kecewa dengan putusan Mahkamah Agung ini. Ya, putusan Mahkamah Agung yang mengatakan yang pidana itu ya, yang akhirnya membebaskan lah Martinus lah, kita katakan seperti itu. Saya lupa nomor putusan kasasinya, tapi itu menurut saya tindakan yang tidak benar. Maksudnya pertimbangan hukum yang tidak benar dari Mahkamah Agung, karena membebaskan Martinus
soalnya mereka masuk ke tempat itu pelanggaran hukum. Mereka masuk dengan merusak, kan ada pagar yang dirusak, ada gembok yang dirusak, kan? Seperti itu ya. Bahkan mungkin itu pelanggaran polisi semua tuh, Pak. Ya, bahkan kalian tidak dikasih makanan masuk, air mati, lampu mati, itu pelanggaran HAM. Tapi ternyata itu dibebaskan, itu yang sebetulnya bagi kami praktisi tidak bisa diterima. Jadi harusnya itu dihukum. Harusnya Mahkamah Agung menguatkan putusan PT yang menghukum Martinus 5 bulan. Tapi itulah Bu, kondisi peradilan kita sedang dalam tahap yang kritis menurut saya. Sedang dalam tahap yang kacau karena penuh guncangan, penuh dinamika. Ya, tapi sebetulnya sekarang ini bukan hanya pengadilan, kepolisian pun sedang diguncang, sedang disorot habis-habisan. Jadi ya saya nggak tahu, semoga melalui pengalaman Bu Vera Panggabean ini, ya saya pikir cukup dramatis itu ya, sampai 2 minggu itu dikuasai preman-preman, dan seminggu itu pasti saya nggak bisa membayangkan, itu pasti menyeramkan itu ya. Karena itu kan tempat usaha, Pak. Ya, usaha. Saya punya izin usaha. Ya. Secara ini pun udah nggak benar ya. Ya. Pegawai pada kehilangan pekerjaan. Iya, pegawai ketakutan. Barang saya dirusak semua di situ. Di situ polisi. Nah, itu yang kita bilang tadi tidak masuk akal. Pengadilan negeri pun taunya itu barang yang tidak pernah ada permintaan eksekusi atau unmanning. Itu yang bagi saya aneh. Nah, itu yang saya juga mau katakan seperti itu. Itu yang membuat kita pencari keadilan ini kadang-kadang nggak tahu mau ke siapa kita mengadu. Dan kalau dilihat alurnya itu sampai diangkat sita jaminan, ya kemudian diiklankan, ya sorry lah kalau saya menduga orang pengadilan juga terlibat di sini. Ya, kita patut mencurigai ada permainan-permainan di sini. Nah, ketika misalnya sekarang ini ada hakim, ada petugas-petugas yang tertangkap karena adanya permainan-permainan itu kan, ya jadi gini Pak, sedikit. Kalau mereka dibebaskan si pelaku eksekusi ini di Mahkamah Agung, dan akhirnya mereka yang minta untuk diangkat sita jaminan, menurut Bapak sebagai pengacara, apakah ini nggak satu strategi yang sudah direncanakan? Oke, maksud saya begini, kalau itu merupakan strategi yang direncanakan, ya tentu tidak bisa dipungkiri itu ada dalam benak kita kan, karena begitu rapi dan cantik permainan itu, nggak bisa diabaikan bahwa kita memang akhirnya mencurigai ke arah sana begitu. Karena begitu dibebaskan langsung diminta penetapan. Iya, pengangkatan sita itu kan. Padahal dia statusnya terdakwa, dan pada waktu itu tergugat dari perdata itu sudah meninggal 1. Apa boleh dia menggunakan surat kuasa itu yang lama? Nah, itu lagi satu ya. Cuma mungkin nanti bisa dalam bahasan yang lain. Tapi secara sekilas, kalau kuasa yang diberikan itu, di mana pemberi kuasa sudah meninggal, surat kuasa harus diperbaharui. Kalau dua ini yang memberi kuasa. Dua yang memberi kuasa kan? Oh, itu sendiri-sendiri itu biasa ya? Ya, kan artinya begini. Kalau satu yang meninggal pun, dia harus diperbaharui surat kuasanya. Artinya yang meninggal ini ya dikeluarkan, atau mungkin dibuatlah semacam penetapan bahwa yang ini pun boleh, yang satu ini pun boleh melanjutkan gitu. Walaupun kan memang dalam konteks ini kan ini anaknya kan, Gandhi ini anaknya. Tapi kan paling tidak harus dibuat semacam satu pernyataan bahwa anaknya sendiri pun bertindak boleh. Karena harus dibuat satu pernyataan begitu. Tapi nampaknya itu tidak dibuat. Saya komplain juga, kok udah meninggal, kuasanya kan harusnya gugur ya. Itu pengertian saya. Kenapa masih bisa dikasih meminta pencabutan cita jaminan? Pasti mereka mungkin beralasan karena Gandhi masih hidup waktu itu. Mungkin ya. Tapi maksud saya, kalaupun Gandhi masih hidup, harusnya kan dibuatlah keterangan karena ini sudah meninggal. Apakah memang mereka bersedia Gandhi saja yang melanjutkan? Kan itu pertanyaan penting. Karena mungkin saja Theodora ini punya anak yang lain kan? Ada ahli waris. Makanya ahli waris yang lain ya, termasuk Martinus dan Amy. Kan harus dibuat juga pernyataan bahwa mereka kuasa diberikan. Kesediaan bahwa memang akhirnya yang melanjutkan adalah Gandhi. Sampai di situ ya saya selidiki.
harusnya kan sudah gugur ini kuasanya. Kenapa masih bisa diizinkan? Tapi saya tidak mengerti ya kalau prosedur. Ya kenyataannya memang dipenuhi, mereka minta penetapan ini, gitulah Pak. Hukum kita ini yang cukup menyedihkan lah. Kalau saya rasa peristiwa ini sampai Pak Said tapi berstatement, ya mungkin karena waktu aja dia nggak hanya mengatakan polisi ya, termasuk pengadilan ya atau hukum ya, karena waktu itu memang masih dalam proses ya, belum selesai proses itu. Jadi ini sesuatu yang memang mengerikan lah peristiwa ini. Padahal mereka tahu bahwa saya itu seorang yang mencari nafkah, seorang janda yang cari nafkah di rumah itu ya kan Pak? Oke, jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa harapan dari Ibu? Ya, sekalipun mungkin ini rumah sudah diambil oleh mereka dan bahkan sudah dijual, tapi paling tidak melalui peristiwa ini, apa kira-kira harapan yang Ibu sampaikan ya kepada para pejabat, para petinggi-petinggi di negara ini, khususnya tentang pelaksanaan hukum di negara kita? Iya, saya sih cukup puas walaupun saya secara fisik tidak mendapat rumah itu. Kepuasan saya adalah strategi-strategi yang mereka lakukan saya ketahui dan saya hambat semua. Kalau dihitung dari waktu ini, dari mulai tahun 92 sampai mereka menyerang kami dengan cara yang paksa gitu. Tahun 2010 ya. 2010. Kira-kira 29 tahun lah hampir ya. 92 ke 2010. Enggak, 12 ya. 18 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun lah saya terus hadapi. Terus mereka, kalau enggak dari 92 sebenarnya sudah diambil. Nah, disitulah saya bertemu dengan hukum kita ini. Bahwa hukum kita ini, apalagi khususnya di Mahkamah Agung. Semua keputusan yang saya dapatkan dari Pengadilan Negeri tentang jual beli, ya sudah dinyatakan sah. PN sama PT, PT-UN. Tun lagi sertifikat harus dicabut, di Mahkamah Agung di Petidana soal tentang eksekusi paksa itu juga PNPT saya menang, PNPT saya menang, mereka harus dipenjara 5 bulan. Di Mahkamah Agung tiga-tiga itu mengadili sendiri, kandas semua. Dibatalkan semua. Ya kita udah bisa tahu lah apa yang kira-kira apa yang terjadi di sana. Tapi ya saya puas karena trik-trik yang mereka lakukan itu tidak membuat mereka gampang, tetap terjerat hukum. Kalau mau diikutin pun sekarang masih bisa terjerat hukum ya. Ya kan Pak? Kalau ini mau dibuat PK pun masih bisa ya kali ya. Kalau ada hukumnya kali ya kan? Hukum nanti bisa. Masih bisa ya kan? Masih bisa. Jadi nggak selesai sebenarnya. Tapi ini terjadi karena memang saya tekuni terus terang ya bahwa memang hukum kita di negara kita ini ya nggak sesuai dengan seperti yang katakanlah kadang-kadang hukum itu bisa dibeli dan banyak korban banyak korban seperti eksekusi yang kita tahu nih. Saya udah ngalami sih jadi saya pikir untuk pemerintah kita ya buatlah orang yang sungguh-sungguh profesional dan punya hati untuk memperhatikan hukum kita gitu ya. Itu aja Pak. Gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Vera. Jadi masyarakat Indonesia semua, itulah tadi hasil perbincangan kami dengan Ibu Vera Panggabean, di mana beliau ini juga merupakan klien kami pada tahun 2004 untuk memperjuangkan tanah dan bangunan yang seperti dipaparkan panjang lebar tadi, namun akhirnya itu lepas dari tangan kekuasaan Ibu Vera karena mungkin kekuasaan itu berpihak kepada orang-orang yang berduit, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya jaringan, orang-orang yang punya link. Nah, harapan kita tentu para pemimpin kita, terutama mungkin Bapak Presiden sekarang ini kan sedang giat-giatnya untuk membenahi negara ini, untuk peduli kepada masyarakat kecil. Harapan kita, mari tegakkanlah keadilan Pak, karena kalau tidak kita mengkhawatirkan masyarakat itu bergerak sendiri, itu yang disebut dengan people power.
itu yang kita tidak inginkan. Jadi mungkin itu dulu perbincangan kami dengan Ibu Vera Panggabean. Terima kasih Bu. Makasih Pak Sinambela. Selamat sore. Selamat sore. Untuk pertemuan kita ini. Salam.